Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan hari ini Bunda spesial dengan dress code merah dan putih karena masih merayakan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76 ya, merdeka. Baik, dalam video ini Bunda akan membahas tentang iklan. Tapi sebelum Bunda mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, materi pembelajaran pada hari ini masih sama dengan bab sebelumnya, yaitu bab 2, teks iklan sebagai sarana komunikasi. Tetapi kita masuk di KD yang berikutnya, yaitu poin 3.4, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan mampu menelaah hubungan unsur, pola penyajian, dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Anak-anakku yang solih dan solihah, simak materi Bunda berikut ya. Materi KD 3.4 terkhusus membahas tentang pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Jadi untuk poster dan slogan itu sudah masuk ke dalam bagian iklan. Pada bagian ini ya penjelasannya. Jadi kita khusus ke iklan secara umum. Yang pertama, pola penyajian iklan. Berdasarkan medianya, iklan dibagi menjadi 2, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ya, ada iklan media cetak dan iklan elektronik. Yang pertama, iklan media cetak. Itu cirinya menggunakan bahasa tertulis di dalam penyampaiannya. Biasanya kita jumpai di koran maupun di majalah. Kemudian untuk iklan media cetak ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Pertama ada iklan baris, yaitu iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Iklannya hanya berupa baris-baris saja, tidak terlalu banyak. Ciri-cirinya, 1, teksnya terbatas. Kemudian yang kedua tanpa gambar dan ilustrasi. Kemudian yang ketiga banyak singkatan kata. Itu iklan baris. Contohnya Bunda tampilkan ya. Ada iklan baris di situ singkat-singkat sekali. Hanya ada berapa baris? 2 atau 3 baris saja. Kemudian kata-katanya juga disingkat dengan ringkas, tapi masih bisa dibaca ya. Yang kedua masih di jenis iklan berdasarkan medianya atau media cetak tadi ya. Pertama tadi ada iklan baris, yang kedua ada iklan kolom. Dari istilahnya kolom adalah kotak-kotak. Nah, berdasarkan itu iklan kolom ini dapat diartikan sebagai iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Biasanya ada kotak-kotak di dalam iklan itu. Jadi iklannya berada di dalam kotak. Cirinya yang pertama jelas dia dalam kolom ya, di dalam kolom. Kemudian yang kedua bentuknya lebih besar daripada iklan baris. Bentuknya lebih besar daripada iklan baris yang mungkin hanya kecil, terdiri dari 2 atau 3 baris. Kemudian yang ketiga terkadang menggunakan teks, gambar atau ilustrasi ya, ada gambar atau ilustrasi terkadang. Itu. Berikutnya contoh iklan kolom Bunda tampilkan ya. Jelas di situ ada kotaknya. Nah, di dalamnya ada iklannya. Oke. Berikutnya Bunda akan menambahkan di iklan media cetak tadi. Pertama ada iklan baris, yang kedua ada iklan kolom. Nah, ini sebenarnya ada tambahan 2 lagi, namanya iklan display.
iklan display, yaitu iklan yang lebih besar dari kolom. Sebenarnya mirip sekali dengan iklan kolom, tapi dia lebih besar, lebih memenuhi halaman. Misalnya di dalam koran, besar sekali, itu ya, dalam kolom kotak-kotak. Itu namanya iklan display. Kemudian yang kedua, tambahan lagi ada iklan advertorial. Itu tambahan untuk iklan media cetak ya, iklan advertorial. Itu apa? Yaitu iklan yang disampaikan mirip berita. Jadi teksnya panjang, mirip berita. Nah, biasanya ini contohnya apa? Pelayanan gini, iklan pelayanan jasa kesehatan. Jadi di situ dijabarkan begitu panjang dalam kotak seperti berita, tapi sebenarnya itu iklan. Nah, itu namanya iklan advertorial. Atau ini iklan pengobatan alternatif, mungkin anak-anak pernah baca ya di koran atau di majalah. Itu namanya iklan advertorial. Berikutnya, berdasarkan medianya, yang kedua, pola penyajian iklan ini ada iklan elektronik. Kalau yang tadi pertama berdasarkan pola penyajiannya, berdasarkan medianya, iklan itu ada iklan media cetak. Nah, yang kedua ini adalah iklan elektronik. Nah, sudah jelas di situ ada kata elektronik. Nah, iklan elektronik adalah iklan yang berbasis perangkat elektronik. Iklan elektronik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah iklan radio. Jadi kalau kita mendengarkan radio kemudian ada iklan, biasanya cuma suara saja ya, itu iklan radio. Kemudian iklan televisi, saat kita menonton televisi akan ada banyak iklan yang muncul. Nah, itu iklan televisi, iklan yang medianya televisi. Kemudian yang ketiga ada iklan film, yaitu iklan yang biasanya ditampilkan atau muncul itu sebelum film utamanya diputar. Iklannya bisa macam-macam. Misalnya kalau kita ke bioskop itu sambil menunggu film diputar akan ditampilkan iklan-iklan film yang belum diputar. Nah, itu merupakan contoh iklan film. Mungkin kalau diperluas lagi, tidak hanya 3 itu saja ya berkaitan dengan iklan elektronik. Kalau sekarang itu lebih luas lagi, ada yang namanya iklan yang muncul di internet ya, mungkin bisa ditambahkan. Itu ada di YouTube, ada iklan, di Facebook, di media sosial, itu sekarang ada iklannya. Tapi untuk sementara kita masih iklan elektroniknya masih radio, televisi, dan film yang dibukukan. Berikutnya, pola penyajian iklan berdasarkan isinya atau berdasarkan tujuan pembuatannya. Yang pertama, ada iklan pemberitahuan. Tentu saja tujuannya adalah untuk memberitahu khalayak atau masyarakat mengenai suatu hal. Misalnya iklan pemberitahuan kehilangan barang, iklan kehilangan sanak saudara, kadang gitu ya, telah hilang atau telah meninggalkan rumah gitu kalau di koran kita baca, atau iklan ditemukan barang, itu juga bisa, itu iklan pemberitahuan. Kemudian yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Nah, tujuannya kalau secara istilah tentu saja untuk melayani masyarakat ya, betul. Nah, tujuan dari iklan layanan masyarakat ini adalah memberikan pelayanan atau penjelasan, bisa ya, memberikan penerangan, pelayanan atau penjelasan kepada masyarakat. Misalnya apa? Iklan pajak. Oh, misalnya kalau membayar pajak harus begini, tata caranya, itu bisa. Atau iklan agar kita tepat waktu membayar pajak, nah itu bisa. Kemudian iklan bahaya narkoba, itu bisa, bahwa narkoba itu berbahaya loh gitu. Kemudian iklan memakai masker, saat ini ya di masa pandemi itu di mana ya, di koran ada iklan agar kita taat atau disiplin memakai masker. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah iklan penawaran. Nah, iklan penawaran adalah iklan yang bertujuan menawarkan produk atau jasa. Di video sebelumnya Bunda juga sudah menyinggung ya kaitannya dengan iklan penawaran ini. Misalnya iklan lowongan pekerjaan, itu adalah iklan penawaran.
Selanjutnya, Bunda akan membahas tentang struktur teks iklan. Struktur teks iklan hanya terdiri dari dua nomor atau dua hal ya. Hanya terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah pengenalan produk. Pengenalan produk, produknya apa? Nah, itu dikenalkan. Yang pertama pengenalan produk atau bisa juga disebut judul teks. Judul teks. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif itu apa ya? Pernyataan persuasif adalah pernyataan mendorong pembaca untuk melakukan sesuatu, gitu ya, atau pernyataan yang berisi ajakan misalnya atau membujuk gitu. Nah, sesuatu itu bisa berupa kelebihan produk. Kelebihan produknya dimunculkan sehingga membuat orang tertarik, atau pernyataan menawarkan sesuatu. Itu pernyataan persuasif. Jadi ada dua struktur dari teks iklan. Pengenalan produk, misalnya kalau dalam iklan baris dijual mobil, nah itu pengenalan produknya. Yang kedua, pernyataan persuasifnya misalnya menjelaskan tentang kondisinya, kelebihannya. Misalnya kondisi masih bagus, terus apalagi ya, belum pernah rusak misalnya. Itu adalah pernyataan persuasif kan, kelebihan tapi sekaligus mengajak si pembaca untuk tertarik untuk membeli. Itu. Kemudian struktur iklan ini biasanya juga dimunculkan slogan, tapi ini tidak masuk ya. Slogan terkadang dimunculkan di dalam iklan, kemudian gambar dan logo dari perusahaan juga dimasukkan di dalam iklan, tapi ini tidak masuk di dalam struktur. Jadi strukturnya hanya dua, pengenalan produk dan pernyataan persuasif. Untuk dimunculkannya slogan dari perusahaan atau produk itu dan juga gambar atau logo perusahaan, itu tambahan untuk struktur dari iklan. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks iklan. Bunda sudah munculkan juga bagannya ya. Nah, di situ bisa dicermati bahwa kaidah kebahasaan teks iklan itu ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah persuasif. Maksudnya menggunakan bahasa persuasif. Apa itu bahasa persuasif? Yaitu bahasa yang isinya bujukan atau dorongan, membujuk atau mendorong, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mendorong yang tidak langsung itu seperti apa? Misalnya dengan menonjolkan kelebihan-kelebihan produk yang ingin ditawarkan. Nah, produk yang ingin ditawarkan itu kalau ditonjolkan nanti akan membuat orang tertarik. Itu misalnya apa ya? Dijual mobil, cat masih mulus, mesin bagus. Nah, kayak gitu. Itu namanya persuasif. Sepertinya hanya menonjolkan kelebihan saja, tapi itu sekaligus membuat kita tertarik atau terbujuk ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa imperatif. Kalau imperatif itu bisa dikatakan ajakan yang secara langsung, bahkan perintah. Nah, misalnya apa? Ikutilah, hadirilah, ayo, gitu ya. Jadi imperatif itu bisa permintaan, ajakan, dorongan, bahkan larangan. Jangan lupa, misalnya, jangan lupa dibeli ya. Nah, itu imperatif. Berikutnya yang ketiga, berima puitis. Nah, kayak puisi, rima itu bunyi akhir. Puitis itu bahasanya bagus, menarik. Terkadang kita saat menonton iklan ya, iklan elektronik misalnya, atau membaca iklan media cetak misalnya, kata-kata yang disusun itu cantik sekali dan kita jadi ingat terus. Nah, itu menunjukkan bahwa bahasanya itu berima puitis ya. Kemudian Bunda belum memberikan contoh. Berima puitis itu contohnya seperti ini. Dunia indah tanpa narkoba. Itu puitis ya, bahasa-bahasa slogan itu. Terus yang keempat itu berkesan positif. Berkesan positif atau berkesan baik.
Jadi dengan bahasa yang sederhana, kemudian mudah dipahami, tidak berbelit-belit, itu juga akan memunculkan kesan positif dari produk tersebut. Kalau bahasanya berbelit-belit, panjang, itu juga nanti malah memunculkan kesan negatif dari si produk. Terus yang terakhir adalah ringkas ya. Bahasa iklan itu singkat sehingga mudah diingat. Kalau terlalu lama nanti kita harus mikir apa ya tadi iklan itu, tapi kalau bahasanya ringkas akan menjadi mudah diingat. Nah, itu adalah 5 kaidah kebahasaan teks iklan. Anak-anakku yang solih dan solihah, demikian pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran atau materi yang sudah Bunda sampaikan tadi, Bunda dapat mengambil simpulan bahwa 1. Pola penyajian iklan berdasarkan medianya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada iklan media cetak. Nah, iklan media cetak dibagi menjadi 4. Ada iklan baris pertama, kemudian kedua iklan kolom, yang ketiga ada iklan display, kemudian yang keempat ada iklan advertorial. Kemudian yang kedua ada iklan elektronik ya. Iklan elektronik ini dibagi menjadi 3. Pertama ada iklan radio, yang kedua ada iklan televisi, kemudian yang ketiga ada iklan film. Berikutnya, berdasarkan tujuannya atau isinya, pola penyajian iklan dibagi menjadi 3. Yang pertama, iklan pemberitahuan, kemudian yang kedua, iklan layanan masyarakat, kemudian yang ketiga ada iklan penawaran. Untuk struktur teks iklan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pengenalan produk, kemudian yang kedua adalah pernyataan persuasif. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks iklan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada persuasif atau bahasa persuasif, yang kedua imperatif, yang ketiga berima puitis, kemudian yang keempat berkesan positif, dan yang kelima ringkas. Nah, sebelum Bunda akhiri, Bunda mengingatkan kembali bahwa anak-anak wajib meringkas atau membuat catatan dari video yang Bunda sampaikan ini ya. Materi-materinya jangan lupa dicatat. Nanti di akhir bab, seperti di bab pertama kemarin, Bunda akan memeriksa catatan kalian. Nah, sekian dulu pembelajaran dari Bunda. Mohon maaf jika ada salah atau kata yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tapi sebelumnya mari kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Bunda. Tetap semangat dan terus semangat, karena di teladan semua anak itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.